Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Slogan komunitas pria sejati, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Ada 3 macam orang. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu telah terjadi perubahan. Yang kedua adalah orang yang tahu terjadi perubahan. Dan yang ketiga, pembuat perubahan. Mengapa seseorang sulit untuk berubah? Mengapa para orang tua kewalahan atau tidak habis pikir dengan sikap anak-anaknya yang tidak kunjung berubah? Atau pergumulan seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya yang tidak mau berubah juga? Albert Einstein, seorang fisikawan, berkata, melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda, itu adalah suatu kegilaan. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pada dasarnya, setiap orang atau organisasi atau perusahaan ingin berubah ke arah kemajuan atau menjadi lebih baik. Para motivator, konsultan, atau orang lain hanyalah memotivasi, mendukung, menyemangati, memberi masukan atau dorongan atau nasihat atau teguran. Berubah atau tidak, keputusan di tangan kita. Firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa kunci perubahan adalah memiliki hati yang baru dan roh yang baru, sehingga Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Karena mereka telah berdosa dan rusak secara moral, tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak berubah juga, sehingga Tuhan menyatakan pemulihan-Nya atas mereka. Bukan hanya fisik mereka yang diubahkan, tetapi juga kerohanian mereka diubahkan. Tuhan memberi roh dan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau diajar atau teachable. Karena belajar itu berubah dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak baik menjadi baik. Hati yang subur, Tuhan mengampuni mereka, memulihkan mereka, dan Tuhan mencurahkan karunia roh-Nya atas mereka. Tuhan mengerjakan pekerjaan yang baik dalam diri mereka, yaitu membersihkan mereka, menguduskan mereka dari segala kecemaran-kecemaran dosa mereka. Tuhan memurnikan mereka dan menghapuskan perasaan bersalah dari segala kenajisan dosa mereka. Tuhan memberi hati yang baru, batin dan pikiran mereka diubahkan secara total. Tuhan memberikan intuisi-intuisi atau minat-minat atau keinginan-keinginan yang baru tentang perkara-perkara yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan hati yang taat dan lemah lembut. Tuhan menggantikan hati yang keras, tidak peka dan kaku, dengan hati yang lemah lembut. Tuhan membuat mereka hidup menurut segala ketetapan-Nya, membuat roh-Nya diam di dalam batin mereka untuk tetap berpegang pada ketetapan-ketetapan-Nya, membawa mereka masuk ke dalam perjanjian atau covenant-Nya, menjadikan mereka umat-Nya dan Tuhan menjadi Allah-Nya. Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang baik bagi mereka, mengubah keadaan mereka, dan mereka akan diam di negeri yang dijanjikannya dan menikmati kelimpahan. Haleluya. Janji Tuhan pagi hari ini juga terjadi dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Sebab itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.